بسم الله الرحمن الرحيم Pokoknya kami sebenarnya kosong untuk menyampaikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'da. Bapak-bapak sekalian dari Kecamatan Ciseribu Kabupaten Malang, panitia MTQ Kabupaten Malang, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah taufik inayahnya. Salawat serta salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih dipertemukan menjelang pelaksanaan MTQ Kabupaten Malang yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad 19.20. Beberapa hal yang perlu diketahui bahwasanya MTQ yang diselenggarakan oleh Kabupaten Malang pada kesempatan ini memang tidak seperti biasanya. Di banyak hal yang harus menyesuaikan, termasuk diantaranya pembatasan peserta dari masing-masing kecamatan. Ini yang untuk kecamatan yang belum punya peserta, alhamdulillah. Di peserta yang tidak punya peserta lengkap terpaksa hanya bisa kirimkan separuh bagi yang sudah dipersiapkan, karena hanya dibatasi 10 peserta masing-masing kecamatan. Kalau lengkap ini mestinya harus 30 orang. Ini kemudian cabang-cabang perlu kami informasikan sebelum ini dari kecamatan untuk menyampaikan bahwa lembaga pengembangan tilawatil Quran di senantiasa mengalami perkembangan. Kalau dulu kita tahu MTQ itu ada anak-anak, remaja, dewasa, cacat netral ya. Kan golongan dalam cabang musabaqah tilawatil Quran ini sudah ada tartil anak-anak, remaja, dewasa, cacat netra, ada kiroat mujawad remaja, kiroat mujawad dewasa, kiroat murotal remaja, kiroat murotal dewasa. Ini ada 10 golongan dalam musabaqah tilawatil Quran. Kemudian di cabang MHQ ini tetap seperti dulu, masih 1 juz dan tilawah, 5 juz dan tilawah. Dan untuk 1 juz dan 5 juz memang peserta harus menguasai tilawahnya. Kemudian ada 10 juz, 20 juz, 30 juz, ini tanpa tilawah. Kalau ada tilawahnya nggak ada pesertanya. Kemudian ini tafsir. Tafsir tidak dilombakan dalam kesempatan MTQ kali ini. Di tafsir ada tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Indonesia, dan tafsir bahasa Inggris. Untuk tafsir bahasa Arab dan bahasa Indonesia, peserta harus hafal Quran 30 juz. Untuk bahasa Inggris sementara 15 juz. Ini untuk golongan cabang tafsir Quran. Kemudian berikutnya MFQ, Musabaqah Fahmil Quran, atau cerdas cermat Al-Quran. Kalau dulu itu gabungan, putra boleh, putri boleh, putri boleh. Sekarang putra sendiri, putri sendiri. Dia ada 2 golongan, putra dan putri. Dan MSQ sama Musabaqah Syarhil Quran, ini dulu juga gabungan boleh, atau putra saja boleh, putri boleh. Saat ini ada MSQ putra dan MSQ putri, ini disendirikan. Kemudian ada cabang khotil Quran. Lalu khot ini ada 4 golongan Al-Quran.
ini membuat makalah, dan ini putra putri. Alhamdulillah kemarin Kabupaten Malang juara 1 tingkat nasional di Sumatera Barat kemarin. Ini cabang-cabang lomba yang ada di MTQ, sehingga mungkin bapak-bapak ibu yang di kecamatannya nanti mencari kader-kader tafsir, khotbah, kemudian yang belum dilombakan nanti ada seleksi terbatas mulai MMQ yang tidak dilombakan dalam MTQ ini nanti akan dilaksanakan seleksi terbatas, sehingga nanti MTQ di Pamekasan kita sudah bisa mengirimkan cabang secara lengkap. Ini yang diharapkan. Nah, untuk yang kemarin kita sudah tidak lengkap. Untuk MKQ mestinya ada 8 peserta, kita ngirim hanya 1 peserta. Ini untuk MKQ, untuk cabang yang lain semua lengkap. Dan itu diharapkan juga MTQ ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, dimulai tingkat nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten. Ini dilaksanakan 2 tahun sekali, sehingga selama 2 tahun sudah MTQ ini sudah mempersiapkan kader-kader untuk MTQ yang berikutnya. Dan ini sebetulnya banyak kader-kader di kecamatan, cuma yang jalan ini yang kurang semangat untuk mencari peserta-peserta ini. Dan jenjang MTQ ini beberapa ada yang terus sampai mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat internasional. Sekarang di internasional semakin banyak negara yang menggunakan MTQ tingkat internasional, mulai dari Malaysia, Mesir, Iran, kemudian Jordan, Saudi Arabia, itu banyak. Kemudian di Thailand juga ada, Thailand tingkat ASEAN. Nah, ini diharapkan dari Kabupaten Malang muncul juara-juara internasional ini. Karena mulai dulu sampai sekarang kita masih belum sukses menciptakan juara internasional ini. Mestinya harus ada. Di Kabupaten Malang itu adalah dianggap menjadi pusat banyak pondok-pondok Al-Quran yang ada di Kabupaten Malang. Untuk sekedar diketahui. Kemudian untuk technical meeting pada kesempatan siang hari ini remaja dan dewasa. Untuk anak-anak dan remaja makro 2 hari sebelum pelaksanaan. Ini dipermudah. Misalnya kalau aslinya itu makro dengan 14 jam sebelum, jadi kalau lombanya itu pagi, sore itu baru dapat makro. Tapi kita permudah di Kabupaten Malang ini makronya yaitu 2 hari sebelum pelaksanaan. Jadi kalau MTQ nanti didasarkan pada hari Ahad, di makronya besok hari Jumat, kecamatan sudah bisa mengambilkan makro untuk peserta-pesertanya. Itu untuk anak-anak dan remaja. Dan waktu tampil, ada tampil juga ya? Ada tampil anak-anak dan remaja. Ini makro diberikan 2 hari sebelum pelaksanaan lomba. Berarti besok bisa mengambil makro. Kalau bisa sekarang besok kembali lagi. Bulan telepon tidak bisa. Bulan WA ya. Yang jauh kasihan. Iya, 2 hari sebelum pelaksanaan sekarang. Pelaksanaan hari Sabtu. Iya, Sabtu. Itu tetap sekarang. Untuk usia sudah disampaikan ya, batasan usia.
dalam musabaqah tilawatil Quran mulai tingkat nasional sampai tingkat kabupaten ini itu qiraat Imam Hasim, riwayat Hafiz, thariqah Syatibiyah. Dia ada thariqahnya. Kenapa pakai thariqah Syatibiyah? Dulu Dewan Hakim sempat bingung, ketika ada peserta itu membaca kiblatnya pakai di Imam Haramain di Mekah Madinah, pakai majais itu dengan dua harokat. Ini disalahkan atau tidak? Nah, maka ketika sudah disampaikan bahwasanya thariqahnya Syatibiyah, maka majais harus dibaca dengan 4. Itu perlu disampaikan kepada peserta. Di qiraat Imam Hasim, riwayat Hafiz dan thariqah Syatibiyah. Itu untuk MTQ. Berikutnya untuk cabang hifdzil Quran MHQ yang kita lombakan dalam kesempatan ini sama, semua dilombakan 1 juz tilawah, 5 juz tilawah, 10, 20 dan 30 juz. Untuk 1 juz tilawah nanti dapat makro. Kalau yang 1 juz ambil makronya hari ini bisa dibawa karena 2 hari sebelum pelaksanaan. Di makro diberikan 2 hari sebelum pelaksanaan. Kalau nanti MHQ kan hari Kamis. Hari apa? Sabtu. Berarti ini ambil makronya Kamis sekarang ini. Jadi mendapat makro di peserta 1 juz dan 5 juz tilawah itu pertama dia menampilkan tilawahnya. Dan waktu tilawah adalah 6 menit, membawakan minimal 3 lagu. Kemudian selesai dia tilawah, maka ganti pertanyaan tahfidz dengan 3 pertanyaan. Ini untuk 1 juz tilawah. Kemudian 5 juz juga sama, cuma penampilan tilawah itu 7 menit. Makro juga 2 hari sebelum pelaksanaan. Sudah tilawah 7 menit dilanjutkan dengan soal tahfidz masing-masing 3 soal. Nanti bisa diinformasikan. Untuk tafsir Al-Quran bahasa Arab ini hafalan 30 juz, tafsir juz 13. Tafsir cuma 1 juz. Untuk golongan bahasa Inggris hafalan 15 juz, tafsir juz 11. Untuk bahasa Indonesia hafalan 30 juz, tafsir juz 12. Nah, saya teruskan untuk MFQ Fahmil Quran, babak penyisian dan ada babak final. Materi adalah soal materi-materi keislaman dan pengetahuan umum. Soal ada 2 macam, ada soal regu. Di masing-masing regu nanti dapat 12 soal. Kemudian ada soal lontaran. Itu sebanyak atau diberikan adu cepat. Ini 10 sampai 15 pertanyaan. Itu untuk MFQ. Dan berikutnya untuk musabaqah syarhil Quran. Karena sulit untuk mencari lomba syarhil Quran, ada yang mensyarahkan, ada yang tilawah dan ada yang menerjemahkan. Sehingga untuk MT Kabupaten Malang ini dipisah, ada lomba pidato dan ada lomba puisi. Nanti untuk pengiriman ke provinsi, juara syarah, juara pidato digabungkan dengan juara puisi, dicarikan untuk tilawahnya dari peserta MTQ remaja. Itu biasanya seperti itu. Jadi untuk MSQ ini nanti ada lomba pidato
dan ada lomba puitisasi Al-Quran, puisi terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Dan puisi ini menampilkan dengan tanpa teks, dia harus hafal. Penentuan ayat atau surat 2 hari sebelum pelaksanaan. Berarti hari ini kecamatan yang ada peserta ikut puisi bisa mengambil surat dan ayat yang dipuitisasikan. Saya selesaikan dulu nih. Untuk pidato isi kandungan Al-Quran, di pidato yang di MSQ ini bukan pidato seperti dai-dai yang lomba dai itu, tapi pidato yang sudah terstruktur, pidato yang ini beda, ini bukan yang pakai lucu-lucu itu, pidato yang ceramah seperti lomba-lomba dai, bukan seperti itu. Jadi pidato yang khotbah nikah. Ya, khotbah nikah lagi. Juga pidato ini tanpa membawa teks. Lama penampilan 7 sampai 10 menit. Nah, peserta memilih 1 dari 10 saran ini. Sudah dikirimkan ya. Siapa sudah dikirimkan? Di pertama memilih itu bebas, itu tidak ditentukan. Mestinya kalau di MSQ nanti ditentukan. Tapi untuk kita di Bermang ini peserta bebas memilih, yaitu etika komunikasi di media sosial, sampai moderasi beragama dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin. Yang 10 judul. Kemudian MMQ tidak dilombakan, MKQ juga tidak dilombakan, tapi mohon nanti untuk MMQ ini biasanya kita carinya itu MMQ itu usia maksimal 24 tahun. 24 tahun dan mereka sudah terbiasa membuat makalah-makalah. Nanti kalau ada di Kecamatan Gadel bisa disetorkan ke LPT Kabupaten Malang. Atau yang punya kader khot itu juga tidak kita lombakan, tapi nanti berdasarkan nanti ada seleksi terbatas. Terima kasih. Itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, persilakan. Ya, dan nanti menguasai pertanyaan pertama dia pakai lagu ini, yang kedua pakai lagu ganti lagi. Nah, yang seperti itu nanti ada nilai. Tapi kalau satu lagu tapi bagus, ya yang enggak standar nanti tidak dinilai dalam bidang fasohanya. Ini dia harus pakai lagu. MHQ. Misalnya aturan-aturan itu dibentuk bisa ditiru apa tidak baik Pak. Yang beberapa itu tambahan ya. Nanti insya Allah akan di. Ya, bisa nanti. Tanya Ustaz, berarti yang tilawah anak putri itu minimal harus 3 lagu. Tilawah ya? Ya, tilawah. Minimal 3 lagu. Jadi yang anak-anak minimal 3 lagu, remaja 4 lagu, dewasa 5 lagu. Tambahin. Saya pokoknya masuk, saya masukkan saja sudah. Wong niki niate saya kok nggih. Niat ngaji. Tambahan ilmu. Nggih, Mamang saya tambahi, Pak. Pokoknya yang kuning-kuning itu saya tambahi. Kancang saya tambahi 2. Nggih, ada 30 jusnya sekarang. Nggih. Agak saya
saya tambah 3. Oke, pagelaran. Oke, pagelaran ini mau dalu kejar tayang